Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membaca makalah kelompok 7, yaitu makalah berjudul Latihan Memilih dan Memanfaatkan Media. Pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka semakin banyak yang berkembang pula media-media di luar sana. Maka dari itu, pemilihan media harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan, memiliki tujuan yang sesuai dengan sifat dan ciri-ciri media yang digunakan pemilihan. Media merupakan suatu hal yang harus konsisten dan dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten ketika pemilihan media, pendidik juga harus menakar kemampuannya apakah dia bisa menguasai media dengan baik. Setelah mengetahui dari beberapa pendapat di atas mengenai pemilihan media, dapat disimpulkan bahwa pemilihan media dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan harus konsisten dengan tujuan yang dirancang, harus bisa menguasai media yang telah pilih untuk diterapkan kepada peserta didiknya ketika di kelas nanti. Beberapa faktor sebagai berikut. Dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka guru terus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Adapun materi pelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran, karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Adapun peserta didik, faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya, pemahaman setiap individu dengan individu lainnya yang berbeda. Adapun siswa gemar menggambar, menulis, dan mendengarkan dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa gembira. D. Jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media diantara lain ialah audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. B. Kriteria pemilihan media. Media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, peserta didik bisa lebih memahami suatu pemateri pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar bisa terlaksana pembelajaran yang efisien. Apabila pendidik memilih media yang salah, sangatlah berakibat fatal bagi peserta didik. Bukannya peserta didik paham dengan materi tersebut. Dalam memilih media, biaya itu menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tetapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pemilihan media yang harganya relatif murah tetapi banyak manfaatnya bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pembelajaran. Kemudian ketersediaan. Biaya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih
Kualitas teknis, media yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Kemudian kualitas teknis, media yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang baik, bisa digunakan untuk segalanya. Untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Beberapa faktor dan kriteria dalam memilih media, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor-faktor dan kriterianya, yaitu yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media dan pembelajaran. Di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. 2. Pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Bukannya peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik sangat bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam memilih media. Yang pertama adalah kesesuaian ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua, tingkat kesulitan media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis. Sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik. Terutama dalam pembelajaran TIK. Di buku TIK biasanya ada gambar dan lingkaran langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didik. Maka harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. A. Pemanfaatan media secara bebas. Pemanfaatan media secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi. Pemanfaatan media ini disesuaikan dengan menurut kebutuhan perorangan masing-masing. Contoh, di toko banyak dijual kaset pelajaran bahasa Inggris untuk melengkapi buku-buku pelajaran bahasa Inggris tertentu. Orang yang merasa memerlukan program itu dapat membelinya secara bebas, menggunakannya pun secara bebas juga. Artinya, kaset itu dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan untuk keperluan apa saja. B. Pemanfaatan media secara terkontrol. Pemanfaatan media secara terkontrol ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. C. Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. 1. Pemanfaatan media secara perorangan. Artinya, media itu hanya digunakan oleh perorangan saja. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk pemanfaatan yang jelas, sehingga orang dapat memanfaatkan dengan mandiri. 2. Pemanfaatan media secara kelompok. Artinya, media ini dapat dimanfaatkan secara kelompok kecil atau besar. 3. Pemanfaatan media secara massal. Artinya, media ini dapat digunakan untuk orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, hingga ribuan yang dapat menggunakan media itu bersama-sama. D. Strategi pemanfaatan. 1. Persiapan sebelum menggunakan media. Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat persiapan yang baik juga. Pertama-tama, pelajari buku petunjuk yang telah disediakan. Kemudian kita mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Apabila pada petunjuk kita disarankan untuk membaca buku atau bahan belajar lain yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, seyogyanya hal tersebut dilakukan. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam belajar dengan media itu. Kedua, kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media adalah suasana ketenangan.
Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Maksud dari kegiatan tindak lanjut adalah untuk melihat apakah tujuan telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang telah disampaikan melalui media bersangkutan. Kesimpulannya adalah, fahamilah mengenai faktor yang ada pada pemilihan media, dan fahami pula mengenai kriteria dalam memilih media. Apabila sudah paham mengenai kedua hal tersebut, maka dijamin bisa menerapkan ketika memilih media, tahu tahap demi tahap yang harus dilakukan ketika memilih media, mulai dari kesesuaian antara media dengan materi, dana yang murah, terjaminnya fasilitas, perangkat keras dan buku ajar, serta menguasai penggunaan media yang dipilih. Kendala yang terus-menerus terjadi ketika pemilihan media yaitu kurangnya fasilitas dan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pendidik mengenai media pembelajaran.